Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Putri Doli. Saya kelas 5C. Saya akan bercerita tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul, dan tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah, ayahnya, telah lebih dulu wafat, sedangkan Nabi Muhammad waktu itu masih dalam kandungan ibunya, kira-kira masih berusia 2 bulan. Abdullah bin Abdul Muthalib sebagai ayah tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwarisi putranya. Abdullah hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Nabi Muhammad pada masa bayi diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Setelah usia lebih kurang 2 tahun, Halimah As-Sa'diyah menyerahkan Nabi Muhammad kepada ibunya Aminah kembali. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad kecil selalu diajak pamannya Abu Thalib mengembala kambing. Ia senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu, paman Nabi Muhammad sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, dan sangat jujur, sehingga ia diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Khadijah. Karena kejujuran Nabi Muhammad, Khadijah jatuh cinta padanya. Khadijah akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad. Pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi rasul, berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Nabi Muhammad mempunyai kebiasaan berkhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia. Merenung mendekatkan diri kepada Allah. Tempat yang digunakannya adalah di Gua Hira, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah. Dia lakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Pada hari ke-17 dari bulan Ramadan saat itu, Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu. Di saat aku sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampiriku. Saya berkata, bacalah. Aku tidak dapat membaca, jawabku. Malaikat lalu memelukku hingga aku merasa bahwa kematian sedang menghampiriku. Ia melepaskan diriku lalu berkata lagi, bacalah. Aku tidak dapat membaca, jawabku. Ia kembali memelukku lagi hingga aku merasa kematianku tiba. Kemudian ia melenyapkan diriku sambil berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa huwal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'alamal bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Aku lalu mengucapkan kata-kata yang dituntunkan malaikat Jibril itu, hafal, seolah-olah tertulis dalam hatiku. Itulah wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad. Dalam menyiarkan agama Islam Allah, Nabi Muhammad tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwahnya sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Suatu ketika Nabi Muhammad sedang beribadah, lantas Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotornya dengan najis. Namun Nabi Muhammad hanya berdoa kepada Allah, ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy. Doa ini dibaca berulang-ulang. Nabi Muhammad selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi pernah bersabda, barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dengan jari tengahnya berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah cinta Nabi Muhammad kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad sebagai penutup para Nabi, maka sering disebut Khatamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.